oh nanti aku sudah punya bayangan mau kuliah ini dan segala macam. Nah itu kan dari dulu pasti mempertahankan nilai supaya nanti dapat bisa nyoba di SNMP. Jadi SNMP itu sudah prestasi. Nah puji Tuhannya kemarin itu waktu sebelum liburan di akhir tahun itu ada apa ya, bocoran gitu, bukan bocoran sih, kayak intinya sudah di rata-ratakan dari semester 1 sampai semester 5, dan itu saya kalau nggak salah tuh di pokoknya itu masih bisa, peringkatnya masih kelas. Jadi yang di kelas saya itu saya peringkat 5 kalau nggak salah. Nah tapi ketika liburan itu saya mikir banget kayak, duh kan di kelas sebelah juga apa ya, punya top 5 kelasnya sendiri gitu loh, dan itu sama, hampir sama nilainya. Terus ya saya cuma berdoa Tuhan masuk eligible gitu aja. Jadi eligible itu kan diambil berapa persen gitu dari satu angkatan. Nah kebetulan di sekolah saya itu kuotanya 25 orang. Terus saya karena cuma 60 orang. Nah terus saya cuma berdoa Tuhan masuk eligible lah gitu. Terus sepanjang liburan saya cuma nggak mikir, orang ya udah liburan kan. Terus waktu masuk hari pertama sekolah langsung dikasih pengumuman kalau sebenarnya ini segala macam. Nah, terus saya langsung aduh masuk atau enggak, karena peringkat saya dari semester 1 sampai semester 5 itu turun peringkatnya, tapi kalau rata-ratanya naik. Jadi dari awal yang pertama itu semester 1 2, terus turun lagi 3, terus 4, terus sekarang 9 peringkat kelasnya. Nah terus waktu di eligible itu saya lihat juga, saya cari nggak ada di top 5 nya. Terus ya saya tidak berharap karena itu orang pintar-pintar lah. Terus saya lihat di bawahnya lagi, ternyata saya di nomor 9 juga. Nah tapi saya ucap syukur kalau Tuhan memberikan itu, karena kan nggak semua orang dapat ya bisa nyoba di PTN jalur prestasi. Saya juga berdoa, teman-teman saya juga minta doa supaya kiranya dapat itu. Terima kasih. Salam semua. Nama saya Randy. Jadi saya orangnya itu emang jarang gereja, baru kali ini diajak disuruh dimaksa ke gereja. Emang dari dulu emang nggak pernah gereja, cuma saya tahu Tuhan kuasa. Saya sering jatuh berkali-kali, kerja keluar, tapi saya masih percaya kalau Tuhan kuasa. Dan sekarang saya sempat menganggur 2 bulan, tidak punya apa-apa, keadaan susah, cuma Tuhan bantu lagi pelan-pelan, dan saya dapat kerjaan yang enak, lumayan buat bisa hidup keluarga juga, bayar ikut bantu orang tua. Dan semoga kedepannya lebih baik lagi, dan makanya saya lebih akan sering ke gereja lagi. Masih izinkan, maksudnya bisa ekspor kemana-mana gitu. Jadi kayak meskipun habis ujian jadi kayak nggak terasa beban gimana yang bisa nilainya Tuhan kalau selalu punya sendiri adalah hari ini jadi hari ini. Dan kemarin itu habis main kan sama teman SMA, mintanya mau nongkrong gitu. Terus akhirnya saya ya sekali-sekali ikut ke kamar lagi. Habis itu saya kok motor, saya bareng sama teman saya. Nah setelah itu motor saya ini dipakai sama teman saya, bonceng temennya, dan saya bonceng teman saya pakai motor dari teman saya. Jadi saya nggak pakai motor saya sendiri gitu, karena teman saya ini nggak ada motor yang
kunci kamar. Dan saya baru ingat Tuhan terus mama itu marah, kamu sih gini. Saya panik, itu gimana ini, masalahnya itu kan bukan punya saya, punyanya Andi. Dan itu kunci kamarnya itu kan dipasang apa, smart door begitu kan. Jadi itu kuncinya hilang, gimana, terus aku akhirnya WA, untungnya masih online ya, di sana kan susah sekali. Puji nama Tuhan, ternyata ada cadangannya dipegang sama sepupu yang tinggal di rumah itu. Dan kayak, oh ya selalu kan kita satu sama ya, kita sama-sama ngilangin kunci. Terus tapi ya puji nama Tuhan, diingatkan sama Tuhan kalau misalnya jangan terlalu dibelain ya, saking asiknya main sampai nggak ingat apa-apa. Jadi puji nama Tuhan, kalau Tuhan tetap berkarya dalam hidup saya. Ya baik, terima kasih.
telinga mata hati kami Tuhan, supaya boleh mendengar dan juga menerima Tuhan. Ya kiranya kami juga boleh menyampaikannya Tuhan, segala kelemahan kami dan juga boleh menjadi alat pemberatnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Tuhan. Kalau saya mau ini tanya, mau di kemarin firman Tuhannya apa ya? Itu kemarin apa ini? Siapa yang ini? Baru kemarin ada ingat gak? Yang masuk yang kata apa ya? Tentang apa? Ayatnya tentang doa. Nah, siapa yang sampai hari ini doanya belum dijawab sama Tuhan? Andre, ada nggak doanya yang belum dijawab sama Tuhan? Sampai tahun ini. Ada dijawab semua sama Tuhan. Doamu yang lama, yang sering kamu ya kak tiap hari mungkin ya, pokoknya kamu berdoa, tapi sampai hari ini belum dijawab sama Tuhan. Berarti semuanya dijawab sama Tuhan. Gak ada doa khusus yang supaya kamu dapat sesuatu yang kamu inginkan dan sampai hari ini belum dijawab. Gak ada ya? Yang Mas Esel, mana gak? Ada nggak doamu yang sampai hari ini belum dijawab sama Tuhan? Ya. Kita, kita mana dia? Siapa lagi? Queen. Ada. Dian pernah deh. Ada. Dian, kau pernah berdoa nggak sama Tuhan? Kau pernah? Aduh, kau. Jadi kau pernah berdoa? Waduh, dia kemana? Nggak tahu berdoa ya. Oma kan nggak berdoa. Dijujur ini. Andre sudah. Sarah pun sudah ya. Nah, sudah ya. Mas Reddy. Mas Reddy. Berdoa kan? Masih kadang aja berdoa kan? Ada nggak doanya yang sampai hari ini belum dijawab sama Tuhan? Ada? Enggak dijawab semua. Dijawab semua. Wah, puji Tuhan, keren ya. Berarti doa dijawab sama Tuhan. Jadi hari ini berdoa, hari ini dapat? Enggak. Besok. Tapi dapat. Luar biasa, keren ya. Ada yang dijawab, ada yang nggak dijawab. Nah, ketika kita berdoa, apa yang menjadi landasan kita bahwa kita yakin kita dapat? Ini buat yang doanya yang dijawab Tuhan deh. Ini apa yang membuat dasar ketika Anda berdoa dijawab sama Tuhan? Apa? Kan berdoa nih ya, Tuhan berikan saya A, B, C, D. Kita tahu 1 jam kemudian dapat, besok dapat, beberapa hari kemudian dapat. Loh, apa yang menyebabkan? Apa yang menjadi dasar doa Anda itu dijawab? Apa yang
doaku itu sudah dijawab sama Tuhan. Sudah percaya, ya, yakin ya. Nah, kalau yakin itu berhubungan dengan apa? Yakin itu berhubungan dengan tadi lo apa? Percaya. Nah, sekarang kita akan lihat sama-sama di kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Jadi pasti semua sudah hafal ya. Ya, tapi kita akan baca bersama-sama Ibrani 11 ayat 1. Sudah? 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Jadi iman adalah dasar segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Kita memiliki dasar, ya. Kenapa kita yakin, kita percaya bahwa yang kita doakan, kita percaya itu dijawab sama Tuhan. Nah, jadi iman itu dasar sesuatu yang kita harapkan, meskipun tidak di. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah iman itu sama dengan iman itu percaya kan? Sama dengan optimis. Tahu nggak optimis? Kamu harus optimis. Nah, kita harus optimis bahwa kita pasti mendapatkan yang kita harapkan. Bisa dengar itu ya? Apakah sama iman dan optimis? Iman itu percaya, pasti kita dapat, meskipun nggak lihat. Optimis itu juga sama, itu percaya meskipun belum nampak. Sama atau beda? Yang bilang sama angkat tangan. Berarti beda ya? Oke, kalau beda saya mau tanya, apa bedanya? Ayo bukan. Repotin lagi apa? Dulu yang gini aja. Ayo, apa bedanya? Ayo pertanyaan dulu. Di depan apa dari belakang ini ya? Kalau huruf A, Andreas. Ayo, Andreas. Ada dua, nanti Andreas yang kedua. Sesuai abjad ini ya. Ayo, apa bedanya iman dan optimis? Katanya beda. Saya tadi tanya, apa bedanya? Apakah iman dan optimis itu sama? Kalau sama, ya wes. Kalau beda, apa bedanya? Tulisannya, aku mau jawaban. Tulisannya beda. Apa ya? Apakah iman dan optimis itu sama? Beda. Oke, apa bedanya? Andreas, Andreas, itu Andreas Jovi, itu Andreas apa? Langsung Andreas Jovi. Gak ada tengahnya, ada tuh. Tadi pakai bolu. Ayo, apa bedanya? Bedanya kalau Iman. kita bekerja sama kita harus berusaha support dan mencapai sesuatu yang kita ingin itu ya bisa. Kalau saya nanti saya punya iman, saya percaya bahwa nanti Tuhan saya, cuma biar itu kejadian saya juga harus optimis. Artinya juga waktu kita ingin optimis ya, jangan jauh.
Beda. Bisa. Oke. Anda satunya lagi. Anda jawab. Ayo. Saya akan put absen. Wih, enak udah di belakang L. Ada lagi Joel, terakhir. Ada lagi namanya Zeparat, nama terakhir. Ayo, Andra. Dia searching. Jangan nggak boleh lihat HP-nya taruh, HP-nya taruh. Nggak boleh lihat anaknya. Oke, HP-nya taruh. Apa bedanya iman dan optimis? Ya, sama. Kayak bisa kan? Ayo, saya ada tanya nih. Ayo, Andreas, wah dia langsung. Oke, ayo, kan jawab sebisa aja. Nggak salah, nggak salah, karena benar, nggak salah, nggak benar, ya benar gitu loh. Dan tidak ada nilainya, nggak tak kurangi gitu, nggak ada rapotnya. Andreas, Optimis itu masih berlandaskan diri kita sendiri ya, tanpa menaikkan Tuhan kita. Sedangkan kalau iman itu sudah kita percaya sama Tuhan kita. yakin yang beda ya. Jawabannya kalian nggak boleh kayak kalau boleh sama gitu ya. Nggak boleh sama. Itu ya. Jadi kalau optimis itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan, mengaitkan dengan Tuhan. Kalau iman itu ada kaitannya dengan Tuhan. Oke. Andreas, Alan siapa ya? Oh iya, Esther. Bedanya? Ya, kalau menurut saya iman itu yang menjamin Tuhan, ada jaminannya yang menjamin Tuhan. Tapi kalau optimis saya menjamin diri kita sendiri. Jadi kalau apa ya, iman itu ibaratnya ya kita sama Tuhan gitu loh. Kita percaya sama Tuhan. Tapi kalau optimis ya kita dibilangin soal bilang kalau lain bilang optimis ya optimis bisa tapi ya kalau kita sendiri yang apa ya, ibaratnya kita nggak optimis ya nggak ada jaminannya diri kita sendiri malah yang menentukan. Oke. Ada lagi A, B, C, Cerisa. Cerisa. Kalau iman itu menurut saya dari hati kita sendiri. Optimis itu kayak dari diri kita. Bedanya hati sama pikiran. Oke, C satu. Tian. Tulisannya beda. Oke. Betul. Salah. Enggak salah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K. Iya. Ya, sebenarnya konsep itu sama, cuma maknanya beda. Jadi kayak konsep sama-sama kayak percaya bakal nanti bisa. Tapi kalau misalnya optimis itu ya kayak yang misalnya dikatakan bener kayak biasa percaya kamu nih, kayak yakin aja dulu nanti bakal. Tapi kalau iman itu bener kayak kita juga berserah sama Tuhan, bener kayak ada yang bener-bener lebih dalam lah. Bener optimis itu kayak menyangkal sesuatu kayak nanti belakangan yang penting yakin aja dulu. Tapi kalau iman bener kayak percaya dan bener-bener mengandalkan dan mengaturkan. K, L, M. Matia itu kita ya. Dari yang beda dari cara baca. Cara bacanya. Sekolah di Ekabuli. Lo enggak bisa ya. Tinggal mengolah kalimat aja dari semua yang ada ya. Kamu ngerti bahasa Indonesia namanya parafrase. Nah, ayo. Saya ada loh namanya parafrase itu. Jadi sebuah kalimat tapi dikembangkan lagi. Jadi memparafrase itu kalimat yang ada dikembangkan lagi. Jadi abangmu ngomong apa, kembangkan lagi. Jadi copy paste persis, ya kan? Nah, kalau parafrase mengcopy tapi mengembangkan. Apa bedanya? Tadi jawabnya kan beda kan? Jelek sama kata-katanya. Kalau masih jawab berarti beda sama. Apa? Apa ya ngomongin? Sudah jawab. Ayo ini sudah jawab kamu belum ya? Masuk kelas 7 dan kelas 10. Kelas 9.
Bedanya iman dan optimis. Ayo, ini tengah jam tak ini kesimpulan sudah selesai. Ayo, beda iman dan optimis. Apa bedanya? Kamu tadi bilang saya tanya ada beda? Ada, beda. Ayo, bedanya apa? Ceris dan Vita sama beda? Beda. Samanya apa? Sama-sama perempuan. Bedanya apa? Yang sama rambutnya panjang. Bedanya apa? Dia tinggi. Sekarang apa bedanya iman dan optimis? Iman gak buat manusia. Oke, Mas Rani. R kan Q R. Itu Chris ya, Chris. Duit kan. Apa Mas Rani? Bedanya? Kalau iman itu keyakinan atau kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau optimis itu kita percaya kalau kita bakal berhasil melakukan sesuatu yang kita inginkan. Yoel. Habis IRST Y. Yoel. Iman itu adalah dasar dari kepercayaan kita sama Tuhan. Tapi kalau optimis itu hasil dari iman kita yang kuat gitu. Jadi kayak hasilnya dari kepercayaan kita sama Tuhan itu namanya optimis. Oke. Terakhir, Zefaro. Z. Apa iman? Terus dari berarti Farah tinggal merangkum aja. Kesimpulan. Iman itu ada sanggup pautnya dengan Tuhan. Udah baca dengar ini. Kakak, terus Optimis. optimis itu apa? Tidak ada sanggup pautnya dengan Tuhan. Kan beda kan? Berarti kan berlawanan. Itu melakukan hal positif yang baik untuk masa depan. Kalau iman nggak untuk masa depan. Oke, ya. Jadi tepuk tangan buat semuanya. Oke, jawabannya benar semua. Hanya perlu ditambahkan bahwa iman dan optimis itu dua hal yang berbeda. Tetapi ada yang samanya juga, ya. Nah, kalau kalau optimis itu tadi ada yang ini yang pernah saja ya. Itu berkaitan dengan keyakinan seseorang untuk meraih apa yang baik, yang unggul dan yang pokoknya harus terbaik deh, ya. Kayak misalnya kalau Andri lagi bertanding kan dia optimis menang kan? Ada optimis kan? Ada kan? Orang kalau mau ini, saya Excel misalnya, saya SMA, saya pasti nanti kuliah jurusannya ini. Dia optimis kan? Kan dapat yang bagus ya. Nah, terus apalagi? Saya belajar giat supaya saya dapat ranking 1 terbaik kan? Pengennya dapat baik kan? Ada kalian optimis dengan hal-hal yang saya belajar supaya saya dapat ranking jelek? Ada, ya kan? Ada yang optimis untuk pokoknya hidup saya harus lebih baik dari sekarang. Terutama pokoknya saya nggak mau kayak keluarga saya harus lebih baik. Itu optimis, ya kan? Jadi optimis itu berkaitan dengan keyakinan keyakinan yang ada hubungannya dengan hal-hal duniawi. Ya, orang-orang dunia itu pada prinsipnya ingin mendapatkan sesuatu yang
ya toh, meskipun dengan berbagai cara. Kerja keras menghasilkan kekayaan, benar nggak? Ada orang yang punya cita-cita jadi miskin. Ada? Kalau ada saya doakan. Ada yang punya cita-cita jadi kaya? Tidak ada. Ada, ya kan? Nah, orang pasti saya pasti kaya. Ini ilmu dunia, motivator dunia yang membrainwash seseorang, ya, orang yang ikut. Kalau kamu pengen kaya, pengen berhasil, harus ditanamkan diri. Aku pasti bisa. Ya, itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki sesuatu yang lebih baik. Ya, pengen berhasil dalam hidupnya, pengen unggul, kepingin sesuatu yang baik. Nah, itu optimis. Jadi optimis itu bisa sudah nampak, bisa juga belum nampak, ya. Nah, ini berhubungan dengan pengharapan. Hal yang sama juga di hal yang sama juga di dalam sebuah iman itu adalah pengharapan. Namun bedanya kalau iman itu berhubungan dengan kepercayaan, meskipun belum nampak. Tetapi iman yang membedakan adalah dia melihat jauh lebih baik. Bukan hanya kamu sekedar kaya, bukan sekedar kamu menang, bukan sekedar kamu dapat ranking 1, bukan. Iman itu melihat jauh lebih baik. Kalau optimis, berarti optimis itu berkaitan dengan tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Dua-duanya ada kaitannya dengan Tuhan. Kalian optimis pasti bisa menang. Berdoa nggak? Berdoa. Ada kaitannya dengan Tuhan? Ada kaitannya dengan Tuhan. Optimis. Apalagi iman. Tetapi yang membedakan adalah iman itu melihat jauh lebih baik, ya. Nah, kita akan lihat di ayat 24. Kita belajar di dalam tokoh Musa. Saya akan bacakan. Karena iman, setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Fir'aun. Oke, siapa yang di sini belum tahu ceritanya Musa? Bayi Musa, ketika Musa lahir di Israel, itu semua anak bayi di Mesir, semua anak bayi dia makan dibunuh. Nah, si ibunya Musa itu dapat hikmat dari Roh Kudus untuk menaruh anaknya di dalam sebuah kerajaan, dihadirkan di sungai, tapi tetap diawasi oleh kakaknya, ya. Dia kira-kira kali kakaknya dia dari jauh. Dan ketika ini ada putri Fir'aun yang sedang mandi, ya. Dan, kemudian diambil setelah si Musa itu menjadi anak angkatnya. Nah, setelah dewasa, kalau dia akan jadi putri Fir'aun kan mesti otomatis jadi anaknya, ya, meskipun hanya anak angkat. Tetapi Musa menolak. Itu kesempatan baik. Dia anaknya orang biasa, jadi anaknya putri raja. Kaya nggak? Dapat fasilitas, dapat itu yang luar biasa, ya. Apa yang dia butuhkan pasti ada. Beda nanti kalau dia ikut orang tuanya, ya. Kalau orang, oke lah, saya jadi anaknya putri, siapa tahu saya juga paling tidak punya kedudukan di dalam istana ini. Tapi Musa punya iman, bukan punya rasa optimisme, sebuah paham, keyakinan bahwa dia akan berhasil.
bahwa dia akan mendapatkan yang terbaik. Bukan. Dia punya iman. Makanya yang dilakukan adalah dia melihat jauh ke depan. Di ayat 23 dikatakan, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, coba dilihat di ayat di sini. Ayat kalau saya 20 ya, ayatnya beda sama Alkitab saya. Karena iman maka Musa ayat 25. Mbak, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi Musa lebih memilih menderita dengan umat Allah daripada dia menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, kalau Anda tadi optimis, saya bisa menang. Senangnya berapa lama, Pak? Anda juara. Sebentar. Iya. Apa lagi? Apa lagi satu? Sebentar. Juara satu loh. Ya. Tingkat apa, Pak? Pak. Tidak tahu. Yang paling tinggi lah. Juara Anda yang paling tinggi. Tingkat tanunya. Kabupaten, provinsi, nasional. Senangnya berapa lama, Pak? 1 bulan? Nah, pagi sampai siang. Tapi optimisnya berapa lama? Sebulan. Kali latihan. Optimis pasti menang. Oh, latihan sungguh-sungguh. Itu yang berbeda. Ketika Anda optimis dan berhasil, kesenangannya itu sementara, cuma untuk sementara menikmati kesenangan. Jadi kalau Anda bisa, iso bisa, tapi apalah artinya cuman tapi kalau iman, Anda tahu Musa ayat 26. Kalau di Alkitab saya katakan ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Jadi kalau orang itu optimis, itu apa yang dia raih itu hanya sementara, ya. Bagi Musa itu adalah penghinaan kepada Kristus yang sudah menyelamatkan hidupnya. Kalau bukan Tuhan, mungkin ya, bukan karena putri Fir'aun dia selamat, tetapi Tuhan pakai putri Fir'aun untuk menyelamatkan Musa. Jadi dia beriman, dia yakin jauh lebih baik daripada saya menikmati kesenangan di Mesir. Dia pilih lebih baik saya sengsara dengan umat Tuhan daripada menikmati kesenangan duniawi yang sifatnya sementara. Itu adalah penghinaan karena Kristus. Karena Kristus itu adalah merupakan kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Jadi Yesus itu lebih berharga daripada semua harta kekayaan di dunia. Makanya kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, jangan menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Iman itu adalah percaya meskipun tidak melihat. Anda percaya kepada Yesus, pernah melihat Yesus? Ada yang pernah lihat Yesus dalam mimpi? Mungkin ada. Atau karena Anda jadi orang Kristen ini karena orang tua, tuanya Kristen, anaknya otomatis jadi Kristen. Ada yang merasa
Ragu jadi orang Kristen Dulu. dulu. Sekarang apa sekarang? Hah? mulai belajar lagi. Mulai belajar lagi. Adakah yang merasa benar nggak sih Yesus itu mati buat saya? Yakin nggak saya ini nanti masuk surga? Soalnya hidup saya cuma gini-gini aja, gak beda sama orang lain. Apalagi saya lebih menderita. Apa tempat saya lebih enak? Saudara, kalau kita menganggap hal dunia itu lebih berharga dari Kristus, itu adalah penghinaan. Karena benar, penghinaan bagi Kristus. Kalau kita menganggap kesenangan duniawi itu lebih daripada hal rohani. Makanya, saudara kalau bisa hadir, saudara menganggap Kristus itu lebih penting daripada yang lain. Kalau saudara bisa mengutamakan Tuhan di sela-sela kesibukan, ya, di sela-sela kerepotan Anda, datang kepada Tuhan, baik dalam ibadah maupun berdoa maupun membaca Alkitab, itu hal yang saudara menganggap Yesus penting dari segala urusan. Tapi kalau Anda ngomong, Tuhan aku udah sorry loh, besok aja Tuhan aku ada acara dan begitu enak bikin temanmu datang semua liburlah 1 hari ya, minggu depan masih ada tenangnya. Tuhan gak bisa ngasih kamu hal yang lebih baik dari itu. Iman itu melebihi dari ekspektasi. Iman itu tidak sekedar kamu dapat. Ada pendeta yang ngomong gini, iman yang besar itu adalah iman yang bisa memindahkan gunung, ya. Tetapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya meskipun gunungnya gak pindah. Tahu maksudnya? Kamu percaya Yesus akan menolong, tetapi sampai saat itu Tuhan gak jawab doamu, masihkah kamu percaya? Itu iman. Meskipun gunungnya gak pindah, itu iman yang benar. Percaya meskipun sampai saat ini doamu belum dijawab. Itu iman yang benar. Jadi iman versus optimis, dua hal yang berbeda. Dua-duanya ada kaitannya dengan Tuhan. Dua-duanya ada kaitannya dengan pengharapan. Tapi yang membedakan adalah kalau optimis itu manusia mengharapkan yang baik, yang terbaik. Tapi kalau iman percaya meskipun itu tidak baik, Tuhan tahu kapasitas kita. Ya. Kalau kamu dikasih yang terbaik, sifatnya tapi apa? Kamu juara, kamu dapat masuk perguruan ini. Itu baik, hasil dari optimis. Tetapi sifatnya sebenarnya kamu yang melihat apa yang dialami. Ketika dia beriman, dia tinggalkan kesenangan dunia. Kalau dia nuruti penghinaan bagi Kristus, apa yang dia lakukan dalam sejarah sampai manusia sampai sekarang, perpindahan penduduk dari negara ke negara itu namanya apa? Migrasi penduduk terbesar yang pernah ada itu cuma ada satu, bangsa Israel keluar dari Mesir.
punya kelemahan, ngomongnya gak baik, gak lancar, putus-putus. Ya, dia tuh gagal. Tapi dia punya hati yang tulus melayani Tuhan. Itu dia punya hati yang baik. Dia tahu Tuhan pakai dia. Meskipun dia harus apa? Sengsara, diancam bolak-balik. Ketika bangsa Israel sampai di depan laut, ya, udah mau dikepung, dikejar sama tentara Mesir, gak ada pertolongan dari siapa-siapa. Kanan gunung, di sini gunung, di kanan gunung, di tengah-tengah ada laut. Mau kemana? Di belakang ada musuh. Satu-satunya yang bisa nolong adalah ketika kalian dapat masalah, beriman. Iman yang benar, percaya meskipun gunungnya gak begini. Kemana? Kanan kiri ada musuh, apa? Ada masalah, belakang ada musuh, depan ada yang bisa kita, yang memberikan kita pertolongan. Lihatlah ke atas, mintalah pertolongan yang dari atas. Dari siapa? Dari Tuhan kita Yesus. Maka Dia sumber pertolongan yang akan memberikan kepada kita. Makanya orang Kristen boleh nggak optimis? Boleh. Yakin, tetapi harus disertai dengan apa? Kepercayaan. Tuhan, hari ini aku pengen ini, aku perlu ini. Ngomong sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan akan jawab. Kalau tidak, gak apa-apa, terserah Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Kalau berdoa, Tuhan aku begini. Tuhan itu kasih karena ngomong dengan bahasa enak bagi kita. Ya. Jadi kalau sampai hari ini doa terus, yakinlah bahwa Tuhan memberi jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Firman Tuhan di 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati, itu disediakan Tuhan bagi siapa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kamu mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang kamu butuhkan, bahkan berkatnya itu lebih dari ekspektasi. Musa tidak pernah berpikir bahwa dia dipakai Tuhan membawa banyak orang, berapa juta orang keluar dari Mesir. Meskipun itu sama Tuhan diputer-puter di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun. Sandalnya nggak rusak, bajunya nggak sobek. Apakah nggak luar biasa Tuhan kita? Ya, makanya iman itu bisa memilih penderitaan, tetapi optimis itu menghindari penderitaan, ya, dengan cara apa? Mencari jalan yang mudah. Jadi orang optimis itu bisa mencari, oh kalau nggak bisa pakai cara lain, pasti lu bisa. Tapi kalau orang beriman, ya, dia memilih menderita, seperti yang dikatakan Musa. Jadi kalau hidupku kayaknya ya hidup saya nggak baik-baik saja, yakin bahwa di balik tidak baik-baik saja akan ada yang lebih Tuhan kita. Ya, jadi tetaplah beriman kepada Tuhan, percaya. Bagaimana membangun iman? Harus banyak membaca firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Ya, baca tiap hari karena ini adalah vitamin buat tubuh rohani kita untuk semakin kuat. Dan jangan lupa apa? Berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Abang sudah menyampaikan firman.
Mari Roh Kudus meteraikan pada setiap kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami bahwa betapa penting kami punya iman kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu Tuhan jauh lebih tahu daripada kami untuk memberikan kepada setiap kenangan yang lebih baik, bahkan yang terbaik daripada yang kami pikirkan. Oleh sebab itu Tuhan berikan kekuatan pada setiap kami untuk boleh menanti dengan sabar, untuk tetap percaya meskipun kami harus melewati rintangan penderitaan yang ada. Tuhan akan berikan kepada setiap kami untuk aku mengenalinya dengan sukacita. Baik percaya dengan menjawab selamat semua dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kedua amin. Kembali sana. Kita boleh terberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Nadia, adalah kita boleh terus beriman dalam Tuhan, terus bagaimana Tuhan hanya itu kepada kita. Kita akan memberikan persembahan seperti kita akan sampai dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan yang pada malam hari ini kami boleh mengucap syukur atas penyertaan hingga pada saat ini. Tuhan, yang kami sudah mendengarkan firman-Mu, dalam kami boleh terberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kami boleh semakin hari iman kami boleh tumbuh dan semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan biarlah Tuhan Engkau juga berkati yang kami sudah menyampaikan firman-Mu dalam kata-kata Maria, dalam kehidupannya, pekerjaannya, kiranya semua itu yang terbaik menurut Engkau yang Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami akan memberikan persembahan kami dan Engkau berarti memberi waktu yang lebih baik dan kiranya persembahan ini belum kita meninggalkan kamu berkati. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan diserahkan. Saya umumkan untuk pelayan Sabtu depan 24 Januari. Biarnya akan dilayani oleh Aaron, LCD-nya Excel, nya Naya, dan Rizinya Kusuci. Hari ini doanya oleh Karel.
puji Tuhan, supaya berkati Tuhan, supaya lancar Tuhan, awal hingga akhir Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, supaya tidak terjadi apa-apa Tuhan. Oleh karena kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita akan buka hati kita, kita untuk menerima berkat. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk tetap boleh mempercayai Tuhan dalam segala iman kepadanya dalam situasi apapun, memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan membuat kita semakin naik tinggi. Dan biarlah itu menjadi bagian setiap anak-anak yang mengasihi Tuhan. Biarlah berkat yang berasal dari surga yang dicurahkan oleh Allah Bapa Putra Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari sampai Tuhan